Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dendi di channel Dendisme, channelnya para pencari ilmu. Nah teman-teman, tidak terasa ya, udah cukup lama saya tidak update video lagi. Bukan karena disengaja teman-teman, tapi karena memang ada hal yang harus saya selesaikan terlebih dahulu ya. Tapi tenang aja teman-teman, untuk teman-teman yang udah request tutorial, baik itu Photoshop, AI, animasi dan lain sebagainya, udah saya list teman-teman. Jadi insya Allah nanti kedepannya akan saya bahas satu persatu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tutorial Adobe Photoshop teman-teman, khususnya akan membahas mengenai mockup. Apa itu mockup? Mockup itu adalah sejenis template desain yang nantinya teman-teman bisa tempelkan desain teman-teman di situ. Jadi misal ada mockup mobil, ada mockup buku, nah nanti teman-teman bisa tempelkan desainnya di mockup tersebut. Oke, penasaran seperti apa prosesnya? Langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, saya sudah berada pada jendela Adobe Photoshop ya. Di sini saya menggunakan Photoshop CC 2018. Oke, jadi teman-teman kalau punya versi yang berbeda, silahkan bisa disesuaikan. Sebenarnya tidak jauh beda teman-teman. Langsung aja di sini saya sudah menyiapkan satu buah foto teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada foto motor, ini saya dapatkan dari internet. Jadi kita akan pinjam foto ini nanti untuk membuat mockupnya gitu ya. Nanti akan saya sertakan juga linknya di deskripsi. Jadi teman-teman bisa download foto ini. Kemudian di sini juga ada file stiker. Nah, stiker ini juga saya download dari internet. Jadi seperti ini, misalnya ini yang bikin adalah Honographic. Jadi nanti saya sertakan juga linknya di deskripsi. Jadi teman-teman bisa cek desainnya di situ. Nah, cuma ada satu lagi nih yang ini. Nah, ini adalah desain export yang kita bikin pada tutorial sebelumnya, teman-teman. Jadi nanti kita akan coba menggunakan logo ini juga. Oke, langsung aja saya akan masukkan mockupnya motor ini. Kita seret ke Adobe Photoshop. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita akan menseleksi bagian mana sih motor ini yang akan kita berikan efek mockup gitu ya. Nah, jadi kan misal kayak ban, ini kan ban nggak perlu ya, jadi ban tetap aja seperti ini. Jadi kita nggak usah seleksi itu. Nah, untuk menseleksinya teman-teman menggunakan pen tool. Jadi di sini ada pen tool atau shortcutnya huruf P ya. Kemudian teman-teman pilih jenisnya apa? Pilih jenis pennya, apakah mau pakai shape atau pad. Nah, di sini saya akan menggunakan yang pad karena kita akan menseleksi, bukan membuat shape ya. Kalau teman-teman ingin bikin shape, barulah teman-teman perlu pilih shape. Nah, di sini kita akan pilih pad. Oke, untuk menseleksi, saya rasa teman-teman udah ada yang bisa sebagian, ada yang mungkin masih belum bisa menggunakan pen tool ya. Jadi saya kasih tips sedikit saja ya. Sebenarnya pakai pen tool itu mudah teman-teman. Jadi hanya klik gitu ya. Contohnya gini, misal titik pertama di sini, kemudian titik kedua di sini. Nah, kalau teman-teman hanya klik, misal gini, klik, itu artinya titiknya hanya lurus, jadi nggak melengkung. Nah, kalau teman-teman ingin melengkung, caranya teman-teman cukup klik, kemudian seret sedikit. Nah, jadi dia akan menciptakan kurva atau melengkung gitu ya. Begitu pula titik selanjutnya yang di sini, misal saya klik di sini, nah maka langsung aja lurus. Kemudian di sini agak belok sedikit ya teman-teman. Jadi teman-teman klik, kemudian lengkungkan seperti ini. Kemudian berikutnya kita bikin seperti ini. Kemudian di sini. Oke, jadi teman-teman bisa ikutin aja. Nah, untuk memutuskan tangan atau apa ini namanya, garis padnya, teman-teman klik Alt di keyboard. Jadi tahan Alt, kemudian klik di sini, di tengah sini ya, klik. Nah, maka dia akan terputus. Jadi nanti dia akan menciptakan tajam, jadi nggak melengkung ya. Nah, itu fungsinya untuk memutuskan lengkungan atau kurva tadi teman-teman. Oke, kemudian kita lanjutkan seperti ini. Jadi kita hanya mengikuti bentuk bodi dari motornya ini teman-teman. Oke, tekniknya berulang terus teman-teman. Sampai sini tekniknya nggak ada yang baru sih. Jadi saya rasa teman-teman udah cukup paham. Nah, karena saya rasa teman-teman udah cukup paham cara pakainya, sebenarnya mudah ya, tinggal klik-klik mengikuti bentuk bodi motornya. Jadi akan saya percepat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah selesai membuat satu bagian bodi ya, yaitu bagian sini. Nah, langkah berikutnya kita akan klik kanan. Jadi teman-teman silahkan klik kanan, kemudian pilih Make Selection. Nah, di sini teman-teman isi aja langsung 0, kemudian di OK. Nanti akan ada garis putus-putus seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman pilih rectangle atau rectangular marquee tool yang ini ya. Klik, kemudian
teman-teman klik kanan, pilih layer via copy. Itu fungsinya untuk menduplikat. Jadi kita akan mengambil body ini saja ya, bodinya saja. Ini kan ada, pertama kan tadi gini ya, satu layer ya. Kemudian teman-teman seperti tadi yang layer via copy, maka dia akan bertambah satu layer. Nah, layer satu ini akan menampung bodinya saja. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini hanya body, sedangkan yang bawah tadi kan yang full ya, yang ini body saja. Jadi seperti itu. Nah, ini kan ada bagian body lainnya. Kalau kita lihat di sini, ini kan ada bagian yang sebenarnya ini bukan body, jadi kayak bolong gitu ya. Maka dari itu kita perlu bikin dia jadi bolong juga, teman-teman. Nah, cara bikin bolong seperti ini, kita pakai pen tool lagi. Nah, teman-teman bisa bikin sebuah pad mengikuti bolong ini. Kita bikin seperti ini misalnya, set. Oke. Nah, seperti itu sampai nyambung ya padnya. Kemudian teman-teman klik kanan, pilih make selection. Kemudian teman-teman ini seperti ini settingannya, kemudian oke. Nah, nanti akan ada garis putus-putus seperti ini. Kemudian setelah itu teman-teman langsung aja klik delete di keyboard ya, delete. Nah, maka dia akan terhapus seperti itu. Kemudian untuk menghilangkan garis titik-titik ini, teman-teman cukup tekan Ctrl D, oke? Ctrl D. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada bagian yang perlu dibolongkan juga, teman-teman. Teman-teman lakukan cara persis seperti tadi, oke? Nah, teman-teman sudah selesai, satu bagian body udah selesai kita bikin. Sekarang kita akan tampilkan body keseluruhannya yang ini ya. Nah, ini kan ada bagian body lainnya ya, misal di sini. Kemudian di sini semua bagian putih-putih ini akan kita cut juga, teman-teman. Oke, kita mulai dari yang ini, tankinya ya. Kita akan bikin tankinya. Jadi kita mengikuti bentuknya aja sama seperti yang tadi, teman-teman. Oke, saya rasa teman-teman udah paham ya cara bikinnya untuk seleksi ini. Jadi saya percepat aja, teman-teman. Ya, bagian tanki udah selesai. Jangan lupa teman-teman, ini sekarang kan yang terseleksi adalah layer 1. Teman-teman pindahkan dulu ke layer background ya. Jadi klik dulu layer background. Kemudian klik kanan, pilih make selection. Oke, nanti akan ada garis titik. Kemudian teman-teman shortcutnya M untuk pergi ke rectangular marquee tool. Klik kanan, pilih layer via copy. Nah, jadi itu maksudnya adalah kalau kita lihat kan di sini ada 3 layer jadinya ya. Layer 1 tadi yang ini, layer 2 yang ini, yang 3 adalah yang fullnya. Nah, jadi nanti akan kita gabung semuanya, layer 2 dan layer 1 itu kita gabung jadi satu kesatuan. Tapi nanti aja itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan seleksi bagian sini juga. Kita seleksi dulu, klik dulu layer background ini. Oke, saya percepat saja teman-teman. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita jangan lupa kita cut lagi. Jadi body ini kita cut ke layer baru. Caranya tadi sama ya, persis. Kita layer via copy. Nah, nanti akan nambah satu layer. Kemudian saya rasa ada satu bagian body lagi, yaitu ini ya, apa ini namanya, bagian depan motornya ini. Ini kita lakukan hal yang sama, teman-teman. Ya, oke teman-teman, kalau kita lihat di sini udah terseleksi semua bodinya. Cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bolongkan. Nah, namun sebelum itu ini akan kita gabung aja dulu ya. Jadi dari layer 1 sampai layer 5 kita seleksi semuanya, klik kanan, pilih merge layer yang ini. Jadi kita gabung jadi satu kesatuan. Oke. Kemudian kita akan perbaiki di sini. Ini kan ada bagian bolong, teman-teman. Jangan lupa kita juga bolongkan ya. Jadi kalau layernya bolong ya dibolongkan juga, teman-teman, seperti itu ya. Mengikuti gitu. Jadi seperti ini. Kemudian klik kanan, make selection. Oke, kemudian tekan delete. Kemudian yang ini mungkin ada satu lagi, ini kan ada kayak apa, jok motor ya, shock ya namanya, shock motor. Ini juga kita delete. Jadi kita seleksi karena ini kan nggak masuk bagian mockup, teman-teman. Jadi kita delete aja. Satu lagi di sini, ini ada shock motor juga. Oke, kemudian kita delete. Nah, sampai sini udah jadi, teman-teman. Kita udah punya body motornya ya. Yang ini kita aktifkan aja lagi. Oke. Kemudian teman-teman, sekarang saya akan menekan kontrol di keyboard. Jadi teman-teman langsung tekan kontrol di keyboard. Klik kiri di kotak yang ini. Jadi di layer 1, kemudian klik kiri di sini ya. Klik. Nah, nanti kan ada garis seleksi gini ya. Nah, ini maksudnya dia menseleksi semua area body motornya.
Oh ya, maaf teman-teman, saya Ctrl D dulu ya untuk menghilangkan garis-garisnya. Ini saya lupa seleksi tadi teman-teman. Jadi ada depan ini sedikit ya. Kita akan seleksi lagi. Jadi pilih backgroundnya. Nah, ini layer background. Kemudian kita akan seleksi di sini ada sedikit yang terlewatkan tadi teman-teman. Kita lupa seleksi di sini karena ini termasuk body ya. Oke, seperti itu saya rasa ya cukup ya. Atau sampai depan sini, saya rasa enggak, saya depannya beda lagi ya. Coba sebentar, saya rasa dia sampai sini ya. Sampai atas sini, mungkin ini bagian body ya. Jadi kita seleksi aja sampai situ. Seperti ini. Kemudian tutup di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian teman-teman klik kanan, make selection. Oke. Kemudian tekan shortcut M, klik kanan, pilih layer via copy. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang layer 1 dan 2 akan kita merge layer. Oke, seperti itu teman-teman, beres. Kita aktifkan lagi yang ini. Nah, berikutnya saya akan menekan Ctrl di keyboard ya. Kemudian arahkan di sini, klik kiri, set, maka akan terseleksi semua bagian bodinya kan. Nah, kemudian teman-teman setelah ini saya akan bikin satu buah layer baru teman-teman. Jadi kita pilih layer baru ini. Kemudian kita bikin sebuah shape menggunakan rectangle tool. Warnanya bebas. Misal di sini saya contohkan merah ya. Ini cuma contoh aja, ntar kita ubah soalnya. Jadi kita bikin kotak seperti ini teman-teman. Pastikan kotaknya melebihi ukuran bodi motor ya. Jadi seperti ini. Kalau udah seperti itu teman-teman klik kanan pada layer rectangle 1, pilih yang convert to smart object. Jadi maksudnya kita akan mengconvert layer ini menjadi smart object. Nah, setelah itu barulah kita masking ya yang ini. Jadi teman-teman klik yang seperti kamera ini, klik. Nah, maka nanti semua shape tadi akan mengikuti bentuk bodinya itu teman-teman. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Mudah ya. Kemudian yang rectangle 1 saya geser ke bawah. Nah, jadi sekarang layer 1 paling atas seperti itu. Layer 1 ini akan saya ubah modenya. Jadi blending mode-nya yang ini akan saya ubah menjadi yang linear burn. Ini fungsinya untuk membuat shadow. Jadi dia agak transparan. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman lihat warnanya udah nggak solid kayak sebelumnya tadi kan. Kemudian kita butuh satu buah layer lagi teman-teman. Jadi teman-teman silakan duplikat aja dari sini, Ctrl J ya. Jadi akan ada dua layer kan. Nah, yang atas kita ubah dari linear burn, ini kita ubah jadi yang linear dodge. Nah, kalau teman-teman lihat ini warnanya akan silau ya. Kita akan kurangi sedikit ya, kita tambah gelapnya. Itu caranya di sini. Jadi di image, kemudian ada adjustment. Di sini ada yang namanya level. Nah, di sini teman-teman bisa kurangin yang ini. Jadi navigasi yang ini teman-teman kurangi ke arah kanan biar dia tidak terlalu terang seperti itu teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman oke. Nah, kalau kita lihat ini kan masih terlalu terang ya. Kita bisa kurangin fill di sini. Ini ada bagian fill, teman-teman kurangi aja biar nggak terlalu kontras ya, highlightnya gitu ya. Seperti ini misalnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sekarang udah ada warna ya, motornya udah ada warna merah gitu ya. Sip. Sampai sini sebenarnya sudah selesai teman-teman. Kita tinggal menempatkan mockupnya saja. Cara menempatkan mockup teman-teman, cukup klik layer ini, klik kanan ya kan. Kemudian di sini ada edit content. Nanti teman-teman akan dibawa ke sebuah layer baru, tab baru maksud saya. Jadi teman-teman replace aja di sini mockupnya. Misal di sini kita akan ambil contoh stiker tadi ya. Misal stiker ini akan saya tempatkan di sini. Set. Kita perbesar sampai full ya, jangan ada sisa. Kemudian saya reflectkan, klik kanan, pilih flip horizontal, jadi terbalik ya. Nah, barulah teman-teman centang. Oke, kemudian teman-teman jangan lupa save yang ini. Nah, kita akan lihat previewnya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini di motornya teman-teman sudah ada stikernya. Nah, misal saya gedein lagi gitu ya, segini misalnya, set. Ctrl S jangan lupa simpan. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada mockupnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa ini terlalu terang, kita bisa kurangin sedikit highlightnya di sini ya. Mungkin fillnya kita kurangin biar tidak terlalu terang seperti ini ya. Oke, teman-teman, saya rasa ini cukup mudah ya. Teman-teman saya yakin pasti bisa. Nah, kalau teman-teman ingin ganti stikernya dengan model lain, teman-teman tinggal cari aja. Misal nih yang ini, yang biru-biru ini ya, seperti naga ini, kita perbesar aja penuh mentok gitu ya. Kemudian Ctrl S langsung place. Kita lihat di sini akan berubah seperti itu ya. Nah, tinggal teman-teman mainkan fillnya. Kalau dirasa terlalu silau, terlalu terang, kita bisa mainkan fillnya. Oke, kemudian kita akan coba yang elephant ya, yang gajah ini.
Nah, kita reflect, flip horizontal, perbesar, Ctrl S, place, kemudian kita atur sedikit posisinya gini misalnya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini udah ada gajahnya, tapi tidak terlalu kelihatan ya karena over. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman ingin desainnya lebih keren lagi, teman-teman bisa custom di sini. Jadi teman-teman bisa desain di layar ini. Ketika teman-teman simpan desainnya nanti akan berubah di sini juga. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir misalnya yang shark ya, saya akan coba yang shark. Maaf. Bukan di sini ya, kita taruhnya di sini, bukan di sana. Kita seret aja, seret. Perbesar, misalnya sampai seginilah kurang lebih, nggak usah terlalu gede. Kemudian Ctrl S, place. Kita lihat di sini udah berubah. Kemudian teman-teman bisa atur aja posisinya, gitu kan. Jadi biar kelihatan ini. Nah, jadi ada sharknya, kelihatan giginya sedikit gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan di bagian pinggir sini ini kan ada kayak sejenis kurang rapi ya. Nah, untuk merapikan itu kita bisa lakukan dengan menambahkan blur. Jadi gini caranya teman-teman. Kita akan kasih blur sedikit di sini. Ini kan ada blur tool. Teman-teman silakan isi misal di sini ya 50%, misalnya biar nggak terlalu banyak blurnya. Teman-teman gosokkan aja di pinggir sini. Misal seperti ini. Ini saya gosok. Kemudian di yang ini juga saya gosok, dan yang di sini juga kita gosok. Nah, jadi dia agak sedikit blur gitu teman-teman. Sebenarnya ini kita bisa lakukan tadi ya sebelum mulai mewarnai, dan mungkin ada bagian yang kurang rapi ini teman-teman bisa rapikan lagi nanti. Saya rasa ini nggak terlalu krusial, jadi teman-teman bisa merapikan itu karena saya seleksinya tadi kan hanya contoh saja ya. Mungkin teman-teman bisa bikin yang lebih bagus lagi, seleksinya bisa lebih rapi lagi ya. Saya harap seperti itu. Oke, cukup sekian teman-teman tutorial dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Nah teman-teman, bagaimana? Ternyata mudah ya membuat sebuah mockup. Tapi ada satu hal yang teman-teman perlu catat ya. Untuk membuat sebuah mockup, teman-teman tentu perlu yang namanya modeling. Model ini bisa berupa 3D modeling yang teman-teman bisa bikin pakai software 3D, tapi agak ribet ya. Nah, ada yang cara mudah, yaitu menggunakan foto. Tapi teman-teman pastikan foto itu adalah foto objeknya yang polos. Jadi misal warna putih polos, warna hitam polos, dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin polos, jangan ada elemen desain lainnya. Oke, silakan teman-teman bisa kembangkan sendiri, coba di rumah. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.